Yo halo semuanya, ini ada yang lagi heboh nih. Setelah kemarin Qualcomm itu ngeluarin Snapdragon X Elite untuk Windows yang katanya bisa menyaingi performa dari M2, yang mohon maaf nggak bisa saya bahas karena lagi sakit pas eventnya Snapdragon Summit kemarin. Sekarang pagi ini tadi tanggal 31 Oktober jam 7 kalau di sini, itu Apple mengumumkan sebuah chipset baru. Jadi dia nggak mau kalah nih. M2 mereka oke lah, katanya kalah dengan Snapdragon X Elite, tapi mereka langsung mengeluarkan M3 series atau M3 family. Ada M3, M3 Pro dan juga M3 Max. Dan pengumuman ini dibalut atau dikemas di eventnya yang namanya Scary Fest. Nah, kita bahas event Scary Fest pelan-pelan. Masuk ke videonya. Oke, ini kenapa dikasih nama Scary Fest saya juga nggak tahu, tapi ini agak sedikit cepet emang. Karena biasanya kalau Apple lagi ngumumin sebuah produk baru atau ngumumin apa ya, ya ada yang hal baru lah dari Apple, itu biasanya video-videonya itu berdurasi kurang dari 1 jam, hampir-hampir 1 jam atau lebih dari 1 jam. Nah, yang Scary Fest ini dia cuman butuh waktu 30 menit 30 detik yang emang cepet banget. Dan di sini Apple langsung to the point, dia memperkenalkan SoC terbaru mereka atau chipset terbaru mereka yang bernama M3 Family, M3 series seperti yang disebutkan di awal tadi. Ada M3, ada M3 Pro dan juga M3 Max. Selain ngumumin SoC tadi, Apple juga ngumumin MacBook Pro baru yang tentunya pakai M3 dan juga iMac baru. Oke, kita bahas satu persatu. Kita pertama bahas mengenai M3 seriesnya ini dulu. Nah, si M3 Family atau M3 seriesnya ini untuk M3 sampai M3 Max itu dia menggunakan fabrikasi atau arsitektur 3 nanometer yang sama digunakan di Bionic A17 Pro ya kalau nggak salah. Itu pakai 3 nanometer juga kan. Nah, di chipset terbaru mereka ini mereka juga memperkenalkan arsitektur baru untuk GPU yang dipakai di M3 Family atau M3 series ini. Jadi kalau kita bahas mengenai GPU-nya di M3 series ini, dia menggunakan ada 3 kunci di sini, ada 3 fitur barulah yang menurut mereka ini bisa menjadi kunci untuk performa dari GPU di M3 series ini yang diklaim katanya lebih kenceng dan lebih efisien. Yang pertama ada namanya Dynamic Caching. Dynamic Caching ini adalah penggunaan memori yang lebih tepat sasaran atau lebih tepat sesuai kebutuhan atau sesuai aplikasi yang kita gunakan. Berbeda dengan GPU yang lama, GPU integrated yang lama lah misalkan. Nah, di situ dia akan secara real time memakan semua memori, meskipun itu kadang-kadang ada memori yang nggak kepake, tapi menggunakan fitur Dynamic Caching ini dia akan tepat sasaran penggunaan memorinya. Kemudian selanjutnya fitur yang kedua yaitu Ray Tracing. Akhirnya SoC atau chipset dari Apple ini support dengan Ray Tracing. Ya, Ray Tracing seperti biasa. Dan Ray Tracing ini dipadukan dengan yang namanya fitur ketiga yaitu Mesh Shading, di mana pemrosesan geometri atau geometri processingnya dia lebih kenceng dan lebih efisien. Jadi dari ketiganya ini, ketiga arsitektur gabungan di GPU yang ada di M3 series ini mendapatkan atau apa ya, menjadikan performa dan juga efisiensi dari GPU M3 series ini lebih kenceng teman-teman. Sampai-sampai Apple itu mengklaim untuk performa dari GPU M3 ini dia cuma butuh daya separuhnya untuk menyamakan performanya dengan GPU yang dipakai di M1 series. Tapi ketika GPU dari M3 ini dikasih daya yang paling gede, yang maksimum, dia sampai 65% performanya lebih baik dibandingkan dengan M1 series, GPU dari M1 series. Sampai di sini pun Apple mengklaim kalau misalkan performa dari rendering GPU dari M3 ini dia lebih kenceng 2,5 kali, 2,5 kali dari M1 dan 1,8 kali dari M2 series. Jadi GPU-nya di sini monster nih, lebih bagus dan memiliki arsitektur yang baru nih, apalagi dengan adanya Ray Tracing kan. Jadi misalkan teman-teman itu memang bergeraknya di bidang desain 3D yang dimana menuntut banget untuk kemampuan Ray Tracing. Nah, dengan M3 ini yang GPU-nya support dengan Ray Tracing itu bisa tambah ciamik teman-teman. Kemudian untuk CPU-nya sendiri di M3 Family ini atau M3 series itu diklaim dia lebih kencang dan juga lebih efisien. Ya, biasalah, setiap SoC atau prosesor atau chipset baru selalu akan diklaim memiliki performa dan juga efisiensi yang lebih bagus. Nah, untuk M3 series
Di sini Apple langsung mengklaim bahwasanya untuk performance core-nya dia unggul 30% lebih kencang dibandingkan dengan M1 family dan 15% lebih kencang dibandingkan dengan M2 family. Sedangkan untuk efisiensi core-nya dia lebih kencang 50% dibandingkan dengan M1 family dan 30% lebih kencang dibandingkan dengan M2 family. Jadi klaimnya di sini emang gila nih. Bisa sampai segitunya untuk performance core dan efisiensi core yang ada di M3 series ini. Kemudian di M3 family ini mereka tetap menggunakan arsitektur unified memory yang dimana di sini lebih gede untuk supportnya. Jadi untuk M3 yang biasa itu support up to 24 GB unified memory. Kemudian untuk M3 Pro itu sampai 36 GB unified memory. Dan untuk yang M3 Max yang paling tinggi sendiri dia up to 128 GB unified memory. Jadi nggak usah ngecek lagi untuk RAM dari MacBook mungkin yang dulu mungkin pertama-tama MacBook M1 yang katanya cuma 8 GB. Nih keluar nih gede-gede semuanya sekarang. Selain itu ada juga 16 core neural engine. Nah ini tentunya yang namanya neural engine adalah kegunaannya untuk AI. Ya per AI-an itu. Dimana untuk M3 seriesnya ini klaim dari Apple sendiri dia memiliki 60% lebih kenceng dibandingkan dengan M1 family dan 15% lebih kenceng dibandingkan dengan M2 family untuk neural engine performanya. Dan tentunya juga dilengkapi dengan media engine dimana M3 family ini support dengan beberapa codec H26, 4HEV, ProRes, ProRes RAW dan juga AV1 decoding. Nah itu tadi adalah gambaran umum mengenai M3 family atau M3 series yang dikeluarkan oleh Apple. Nah sekarang apa sih bedanya M3, M3 Pro dan juga M3 Max? Oke, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama M3. Jadi di M3 itu dia menggunakan 8 core untuk CPU-nya, dimana 4 performance core dan juga 4 efisiensi core. Kemudian untuk GPU-nya dia memiliki 10 core yang tentunya support yang tadi itu ya. Dia ada dynamic caching, kemudian ada mesh shading dan juga ray tracing teman-teman. Dan selain itu seperti yang disebutkan sebelumnya untuk M3 ini dia support up to 24 GB untuk unified memorinya. Klaim Apple di sini untuk CPU dari M3 yang standar ini dia lebih kenceng 35% dibandingkan dengan M1 dan juga 20% dibandingkan dengan M2. Dan untuk GPU-nya itu lebih kenceng 65% dibandingkan dengan M1 dan juga 20% lebih kenceng dibandingkan M2. Nah, kalau misalkan tadi M3 kurang ada M3 Pro di mana M3 Pro ini dia menggunakan 12 core, 6 performance core dan 6 efisiensi core. Jadi jumlah core-nya di sini sama ya antara performance core dan efisiensi core. Kemudian untuk GPU-nya dia memiliki 18 core GPU dan memorinya up to 36 GB unified memory. Untuk klaim dari Apple sendiri untuk M3 Pro dia akan lebih kencang untuk CPU-nya itu 20% dibandingkan dengan M1 Pro dan untuk GPU-nya dia lebih kencang 40% dibandingkan dengan M1 Pro dan 10% lebih kencang dibandingkan dengan M2 Pro. Nah, untuk yang paling terakhir yang paling kencang yaitu M3 Max. Di mana M3 Max ini dia memiliki 16 core. Jadi 8 core, 8 performance core dan juga 8 efisiensi core. Untuk GPU-nya 40 core. Jadi gak nanggung-nanggung, langsung 40 core aja hajar. Dan seperti yang disebutkan di awal tadi sempat saya bilang, kalau untuk memorinya dia support up to 128 GB unified memory. Jadi untuk M3 Max ini emang versi mentoknya dah. Kalau misalkan kalian emang profesional banget, kemudian butuh yang kenceng banget, produksi apapun bisa dihandle oleh laptop kalian, cari yang pakai MacBook yang pakai M3 Max ini. Wes percaya wis guys, bakalan kewenceng ngebut gaspol gitu. Nah, jadi itu gambaran sederhana mengenai M3 family. Sekarang kita bahas yang kedua yang diumumkan oleh Apple di event Scary Fest, yaitu MacBook Pro baru. Oke, intinya ada dua model di sini, ada MacBook Pro 14 dan juga MacBook Pro 16. Untuk MacBook Pro 14 di sini dia menggunakan, ada yang menggunakan M3, ada juga yang menggunakan M3 Pro. Sedangkan untuk MacBook Pro 16 ada yang menggunakan M3 Pro dan juga M3 Max. Nah, simpelnya gitu. Jadi yang ada dua model itu yang menggunakan chipset M3 Pro. Sedangkan untuk yang M3 dan juga M3 Max itu cuma satu model aja. Nah, kayak gitu. Jadi secara umum untuk MacBook Pro 14 maupun MacBook Pro 16 baik itu menggunakan chipset yang manapun,
Yang sama di sini adalah di bagian layar, di mana layarnya itu dia menggunakan Liquid Retina XDR display yang diklaim oleh Apple sebagai the best display yang diklaim oleh Apple sebagai world best laptop display, yang dimana dia menawarkan untuk brightnessnya up to 1600 nits. Ini bakalan cerah banget dengan perpaduan warna vivid atau vivid color dan juga memiliki kontras rasio yang tinggi. Jadi untuk layarnya ini ya kita harus lihat langsung sih untuk menilai apakah memang benar klaim dari Apple ini bahwa di MacBook Pro yang terbaru ini mereka sebut sebagai display terbaik untuk sebuah laptop. Selain itu juga klaim dari Apple mengatakan kalau misalnya MacBook Pro mereka ini bisa bertahan, baterainya itu bisa bertahan sampai 22 jam. Ngeri sekali. Selanjutnya untuk MacBook Pro baik itu 14 inci maupun MacBook Pro 16 inci, untuk spesifikasi lainnya tergantung chipset yang dipakai. Jadi kalau misalkan kalian itu beli yang MacBook Pro yang biasa yang menggunakan M3, ya berarti nanti RAM-nya up to 24 GB dan sebagainya itu. Kalau misalkan kalian belinya beli yang MacBook Pro yang menggunakan M3 Max yang up to 128 GB untuk unified memorinya, ya berarti speknya sesuai dengan chipset yang dipakai. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk MacBook Pro yang menggunakan M3 Pro dan juga M3 Max itu ada warna baru. Ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin untuk teman-teman pencinta MacBook, dimana dari dulu MacBook itu selalu memiliki warna atau menggunakan warna silver kayak gitu-gitu aja. Nah, sekarang akhirnya Apple tergugah untuk membuat sebuah MacBook berwarna hitam yang mereka sebut dengan Space Black. Jadi untuk yang Space Black ini katanya dia menggunakan 100% recycled aluminium dan juga dibuatnya matte gitu. Jadi keren banget kelihatannya emang. Jadi kalau misalkan kalian nongkrong sekarang dan kemudian kalian ketemu MacBook yang warna hitam, udah jangan coba-coba senggol dong, kesenggol beneran, mampus kalian dengan performa dari M3 chipnya itu ya. Oh ya, ada satu lagi, di semua MacBook Pro, di semua series MacBook Pro ini dia menggunakan macOS terbaru, yaitu macOS Sonoma yang sempat kita bahas sebelumnya, dimana di dalamnya yang paling menarik adalah adanya game mode. Nah, game mode ini kalian bisa memanfaatkan kepandaian daripada MacBook Pro ini, dimana dia akan memorinya itu akan terarah atau dipakai semua di GPU, sehingga GPU-nya kerjanya bisa maksimum dan mendapatkan performa yang bisa menghandle game secara baik gitu teman-teman. Ada namanya game mode, dan game mode ini bisa support dengan controller dari PlayStation, dari Xbox itu bisa support. Ini luar biasa pokoknya untuk MacBook Pro yang terbaru ini. Nah, sekarang kita bicara harganya. Oke, harga dari MacBook Pro yang 14 inci yang menggunakan M3 itu mulai dari 1.599 atau $1.600. Kemudian yang menggunakan M3 Pro maupun M3 Max dia mulai dari harga $2.499. Untuk yang menggunakan M3 itu udah bisa teman-teman order mulai hari ini. Sedangkan untuk yang menggunakan MacBook Pro 14 inci dan juga 16 inci yang menggunakan M3 Pro itu minggu depan. Sedangkan untuk MacBook Pro 16 yang menggunakan M3 Max itu di akhir November. Nah, selanjutnya Apple juga mengumumkan iMac baru di sini, iMac baru yang sama-sama menggunakan M3 chip di sini. Dimana untuk displaynya sendiri itu 24 inci dengan resolusi 4,5K yang menggunakan Retina display. Selanjutnya untuk chipsetnya, untuk yang iMac yang diperkenalkan ini dia menggunakan M3 saja, yang berarti untuk memorinya itu up to 24 GB unified memory dan untuk penyimpanan up to 2 TB. Di sini tentunya udah support Touch ID dan juga ada 7 warna pilihan untuk iMac-nya. Mungkin nanti di iMac Pro itu bakalan ada yang menggunakan M3 Pro dan juga M3 Max. Ya kita nggak tahu. Yang diperkenalkan waktu event Scary Fest ini ya cuman iMac yang menggunakan M3 aja. Sedangkan untuk harganya, untuk iMac yang menggunakan M3 ini dia dibanderol dengan harga $1.299. Jadi lebih murah dibandingkan dengan MacBook Pro. Ya kalau misalkan kalian itu kerjanya nggak kemana-mana, di kantor aja ataupun di rumah aja, kayaknya menarik nih pilihan iMac, lebih murah tapi dia menggunakan chipset yang ciamik juga sama dengan MacBook Pro ya. Dan udah bisa teman-teman order hari ini, akan ready atau akan dipasarkan minggu depan.
Nah itu tadi adalah ringkasan yang mudah-mudahan singkat padat, ya nggak singkat sih, ini kayaknya panjang. Ya mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Dan ya itu adalah mengenai event dari Scary Face Apple. Dan kita tunggu nanti produk-produk Apple yang menggunakan M3 series ini atau M3 family ini. Kemungkinan nanti ya iMac Pro ataupun apa namanya, desktopnya Mac. Ya itu pokoknya teman-teman ya. Jadi terima kasih udah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar gimana menurut kalian mengenai Apple Scary Face ini. Apakah benar-benar sangat cepat dan menyeramkan untuk pesaing-pesaingnya? Ya coba tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Saya Afat pamit undur diri. Dadah, bye bye.